Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemima Firsa Pramudija dengan NIM 218121410006, Prodi Akuntansi kelas A21, mata kuliah Manajemen Administratif. Pada saat ini, saya akan memaparkan analisis yang telah saya lakukan pada pokok bahasan administrasi etimologi dan lingkungan organisasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Gasal Manajemen Administratif. Berikut videonya. Pengertian administrasi. Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Administrasi secara etimologi dibagi menjadi 6. 1. Administratio, 2. Administer, 3. Administrare, 4. Administro, 5. Administrator, dan ke-6 adalah owner. Konsep administrasi dibagi menjadi 3. 1. Administrasi sebagai proses. 2. Administrasi sebagai institusi atau lembaga atau bentuk wadah. 3. Administrasi sebagai tugas atau fungsional atau rangka kegiatan. Organisasi yang saya pilih adalah organisasi publik, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Keseluruhan proses yang pertama adalah thinking process. BPK memastikan pemeriksa berperan positif dalam meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. BPK juga berperan aktif dalam meningkatkan penyelesaian tagihan negara atau daerah kepada bendahara, direksi BUMN atau BUMD, dan direksi lembaga atau organisasi pengelola keuangan publik lainnya. Sasaran strategis meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Arah kebijakan 1. Peningkatan strategi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Strategi 1. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kelincahan organisasi BPK sebagai lembaga audit eksternal tata kelola melalui perencanaan, penelitian, dan pengembangan terpadu, serta evaluasi dan pelaporan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi. 2. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi tersebut akan memberikan perhatian khusus pada faktor tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagai ciri program pembangunan negara yang merupakan bagian dari proyek format RPJN 2020-2024. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara. BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan audit keuangan pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas dan kelembagaan audit bagi seluruh auditor BPK. 4. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Center of Excellence akan melatih profesional audit keuangan negara dan memberikan akreditasi kepada lembaga pendidikan keuangan publik lainnya. 5. Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara. Hal ini supaya dampak pengambil alihan dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Arah kebijakan 2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Keberhasilan dalam memperoleh pedoman kebijakan audit dapat dicapai jika didukung oleh tata kelola organisasi yang baik. Strategi dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Operasional proses. BPK memiliki peran strategis melalui auditnya untuk memantau pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional mencapai tujuan negara. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian, dan pemantauan hasil pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik dengan menciptakan keyakinan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tujuan BPK akan tercapai jika memiliki sistem, struktur, dan fungsi pengawasan BPK yang efektif terkait dengan setiap tingkat pemerintahan, baik yang diaudit maupun yang tidak diverifikasi. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang dapat mendorong dan memberi nilai tambah untuk mencapai tujuan BPK secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara tercermin dari standarisasi pengelolaan dan kepatuhan terhadap peraturan, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara. Cara dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Auxiliary process yang pertama adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan setelah objek pemeriksaan menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah selesai pemeriksaan.
Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Bagi pemerintah, pengendalian manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh keuangan publik atau daerah dilakukan secara ekonomis dan efisien dalam pencapaian tujuannya. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. PDTT berupa audit kepatuhan keuangan bertujuan untuk menilai apakah unsur-unsur pokok yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur institusi. Yang pertama adalah administrator yang terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang kedua adalah manajer yang terdiri dari sekretariat jenderal. Dan yang ketiga adalah supervisor yang terdiri dari inspektorat utama, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN, dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN. Selanjutnya adalah worker yang terdiri dari Auditorat Utama Keuangan Negara atau AKN 1, AKN 2, AKN 3, AKN 4, AKN 5, AKN 6, AKN 7, Auditorat Utama Investigasi, dan BPK Perwakilan. Dan yang terakhir adalah staf yang terdiri dari staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat. Kantor dan organisasi. Tujuan organisasi yang pertama, meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. 2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya ada kegiatan organisasi yang terdiri dari 1. Melakukan pemeriksaan keuangan negara. 2. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD. 3. Melaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. 4. Memantau tindak lanjut pemeriksaan BPK. Kemungkinan yang terjadi ada 3, yaitu adaptasi, korupsi, dan suap. Lingkungan organisasi, yaitu semua elemen atau unsur yang terdapat di luar batas keorganisasi yang memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap internal organisasi. Organisasi yang saya ambil yaitu PT Indofood. Jenis lingkungan internal yang pertama adalah pesaing. Salah satu pesaing Indomie adalah mie enak. Mie enak di pasaran memiliki harga yang lebih murah dari yang ditawarkan Indomie. Yang kedua, pelanggan. Indomie merupakan makanan populer di Australia. Hal ini terlihat di toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan Indomie cukup tinggi di Australia. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji akibat jam kerja yang padat dan jumlah pengguna internet yang banyak. Yang ketiga adalah pemasok. Indofood adalah perusahaan dengan kegiatan komersial yang mencakup semua tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood memiliki sistem distribusi yang luas sehingga produknya dikenal di seluruh Nusantara. Merek produk Indofood Group adalah merek terkemuka di pasar domestik, dikenal konsumen sebagai produk berkualitas terjangkau yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Yang selanjutnya dari eksternal, yang pertama ada pasar tenaga kerja. Indofood akan terus berupaya sepanjang tahun untuk membina hubungan baik di seluruh jajaran karyawan dan manajemen untuk saling menguntungkan. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Di Australia, Indofood berhasil menguasai hingga 70% dengan kategori mie instan. Peningkatan ini disebabkan oleh volume penjualan yang lebih tinggi dan kenaikan harga pada tahun 2008 dan 2009. Yang selanjutnya adalah sosial budaya. Faktor sosial dan budaya berfokus pada nilai dan sikap masyarakat. Nilai dan sikap masyarakat akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan terhadap produk perusahaan. Yang selanjutnya adalah teknologi. Perusahaan Indofood yang dibentuk di Australia ini tentunya memiliki mesin-mesin canggih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Australia akan Indomie. Yang selanjutnya adalah demografi. Dari sisi penghasilan, harga mie instan Indomie sendiri masih cukup terjangkau di Australia bila dibandingkan dengan rata-rata penghasilan warga mereka per tahun. Yang selanjutnya adalah geografi. Dengan letak geografis Australia dan Indonesia yang lebih dekat, memudahkan pengiriman ekspor dan impor produk mie instan Indofood. Dan yang terakhir adalah politik dan hukum. Pengaruh politik dan hukum terhadap industri sapi potong dapat dinilai berdasarkan berbagai peraturan dan kesepakatan berbagai pihak terkait, misalnya perjanjian internasional WTO dan AFTA, atau peraturan daerah yang cakupannya lebih luas dan terbatas. Dimensi lingkungan. Yang pertama adalah kompleksitas. Indofood menerapkan sistem manajemen rantai pasok yang canggih, sehingga bahan baku untuk proses produksi dapat tersedia secara memadai. Yang selanjutnya adalah stabilitas.
Jika biaya promosi, biaya penjualan, dan strategi yang menjadi model bisnis berjalan dengan baik dan sesuai keinginan, bisnis tidak akan mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan melakukan riset pasar terhadap konsumen untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.